Pemirsa Kasana, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah bersumpah dengan nama waktu, maka waktu menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Di antara waktu yang sangat berharga dan dimuliakan adalah waktu subuh. Kita tentu sudah mengetahui keistimewaan waktu subuh. Marilah kita melihat waktu subuh dengan kacamata yang lain, yaitu dari bahaya waktu subuh bila kita tidak dapat memanfaatkannya. Allah bersumpah dalam surat Al-Fajr, demi fajar waktu subuh. Kemudian dalam surat Al-Falaq Allah mengingatkan, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh. Ada apa di balik waktu subuh? Mengapa Allah bersumpah demi waktu subuh? Mengapa harus berlindung kepada yang menguasai waktu subuh? Apakah waktu subuh sangat berbahaya? Ternyata benar. Waktu subuh benar-benar sangat berbahaya. Waktu subuh lebih kejam dari sekawanan perampok bersenjata api. Waktu subuh lebih menyengsarakan dari derita kemiskinan. Waktu subuh lebih berbahaya dari kobaran api yang disiram bensin. Jika ada sekawanan perampok menyatroni rumah kita dan mengambil paksa semua barang, emas dan semua perhiasan di gondolnya, uang cash puluhan juta ditilepnya, laptop yang berisi data-data penting Anda juga diembatnya, mobil yang belum lunas juga digasaknya. Bagaimana rasa pedih hati kita menerima kenyataan ini? Ketahuilah bahwa waktu subuh lebih kejam dari perampok itu. Karena jika kita tertindas sang waktu subuh sampai melalaikan sholat fajar, maka kita akan menderita kerugian lebih besar dari sekedar laptop dan mobil. Kita kehilangan dunia dan segala isinya. Rasulullah SAW bersabda, 2 rakaat fajar lebih baik dari dunia dan segala isinya. Hadis riwayat Muslim. Waktu subuh juga lebih menyengsarakan dari sekedar kemiskinan dunia. Karena bagi orang-orang yang tergilas waktu subuh hingga mengabaikan sholat subuh berjamaah di masjid, maka hakikatnya merekalah orang-orang miskin sejati yang hanya mendapatkan upah 1/150 atau 0,7% saja pahala sholatnya. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka ia bagaikan sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Muslim. Kita bisa bayangkan sholat semalam suntuk berarti sholat yang dikerjakan mulai dari tenggelamnya matahari sampai terbit fajar. Benar-benar fantastis, sama dengan sholat selama 10 jam atau kurang lebih 150 kali sholat. Betapa agung keutamaan sholat subuh berjamaah ini. Betapa malangnya orang yang tergilas waktu subuh, orang-orang yang mengabaikan sholat subuh berjamaah di masjid. Waktu subuh juga lebih berbahaya dari kobaran api yang disiram bensin. Mengapa demikian? Tahukah kita bahwa Nabi menyetarakan dengan orang munafik bagi yang tidak mampu melaksanakan sholat subuh berjamaah? Sesungguhnya tiada yang dirasa berat oleh seorang munafik kecuali melaksanakan sholat isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka tahu akan keagungan pahalanya, niscaya mereka bakal mendatanginya ke masjid, sholat berjamaah, sekalipun harus berjalan merangkak-rangkak. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Orang yang tergerus waktu subuh hingga tak mampu mendatangi masjid untuk sholat berjamaah adalah orang yang dalam keadaan bahaya karena disetarakan dengan orang munafik. Padahal ancaman bagi orang munafik adalah neraka jahanam. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam jahanam. Quran Surat An-Nisa 140. Bukankah jahanam lebih berbahaya dari sekedar kobaran api yang disiram bensin? Nah, agar tidak merasakan tindasan waktu subuh yang lebih kejam dari perampokan, agar tidak terkena gilasan waktu subuh yang lebih menyengsarakan dari derita kemiskinan, dan agar tidak tertelan gerusan waktu subuh yang lebih berbahaya dari kobaran api, maka Allah berfirman, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh. Quran Surat Al-Falaq 1. Yaitu dengan memanfaatkan waktu subuh sebaik-baiknya. Maka lakukan sholat sunnah dan sholat berjamaah di masjid. Pemirsa Kasana, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Nasai, Tirmizi dan yang lainnya disebutkan,
Orang-orang Yahudi akan terpecah menjadi 71 golongan, seluruhnya di neraka kecuali satu. Orang-orang Nasrani terpecah menjadi 72 golongan, seluruhnya di neraka kecuali satu. Dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, seluruhnya di neraka kecuali satu. Di dalam riwayat lain, mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah golongan yang selamat?" Nabi menjawab, "Siapa yang berada di atas ajaran seperti ajaranku hari ini dan para sahabatku." Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Lalu satu golongan yang selamat itu golongan apa? Ulama kontemporer menegaskan, yang dimaksud golongan yang selamat adalah jamaah yang istiqomah di atas jalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, mengesahkan Allah, para penyeru kepada petunjuknya, walaupun mereka tersebar di berbagai negeri. Mereka adalah jamaah-jamaah yang banyak yang mengetahui akidah dan amal-amal mereka. Apabila mereka berada di atas jalan tauhid, keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya, istiqomah di atas agama Allah, sebagaimana yang terdapat pada Al-Quran dan Sunnah Rasul-Nya, maka mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah, walaupun mereka berada di banyak tempat. Dengan demikian, kriteria golongan yang selamat itu adalah keistiqomahan mereka pada kebenaran. Apabila terhadap seseorang atau jamaah yang menyeru kepada kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya, menyeru kepada Allah atau selain sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka bukanlah jamaah, bahkan termasuk ke dalam golongan yang sesat dan merusak. Golongan yang selamat di sini adalah para penganjur Al-Quran dan Sunnah, apapun nama jamaahnya, selama tujuan dan akidahnya adalah satu, selama mereka istiqomah di atas kebenaran, mengesahkan Allah, ikhlas, mengikuti Rasul-Nya, baik dalam perkataan, perbuatan, maupun keyakinan. Selamatnya satu golongan dari 73 golongan tidak berarti sedikitnya umat Nabi Muhammad yang berada pada jalan kebenaran, sementara yang menyimpang lebih banyak, dan bisa saja kelompok yang selamat itu meskipun hanya satu merupakan mayoritas. Ulama menegaskan kelompok yang selamat inilah yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka adalah kelompok mayoritas masyarakat muslim kebanyakan. Sedangkan kelompok-kelompok yang disebut Nabi sebagai golongan sesat itu adalah kelompok-kelompok sempalan, suka perpecahan, dan beragama berdasarkan selera. Jumlah keseluruhan mereka sangat kecil, tidak mampu mendekati kelompok yang selamat. Prinsip mereka yang tidak selamat adalah menentang Al-Quran, Sunnah Nabi, dan kesepakatan umat Muhammad. Oleh karena itu, barang siapa masih mempercayai Al-Quran, Sunnah Nabi, dan Ijma, maka masih termasuk dalam kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kelompok inilah yang disebut sebagai golongan yang selamat. Dengan demikian, hendaknya kita saling bekerja sama di dalam kebajikan dan ketakwaan, mencari solusi terhadap berbagai problematika kita dengan ilmu, hikmah, dan cara-cara yang baik. Ini adalah kewajiban kaum muslim untuk saling bekerja sama dalam kebajikan dan ketakwaan, saling menasihati di antara mereka, dan tidak saling menghina. Pemirsa, bagi kita yang tidak mampu beramal dengan niat itu, kita bisa menyamai orang kaya yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini patut kita renungkan. Dunia ini hanya untuk 4 orang. Yang kedua, seorang hamba yang Allah beri rezeki ilmu agama. Dia tidak memberinya harta, namun orang tersebut baik niatnya. Ia mengatakan, seandainya aku memiliki harta, tentu aku akan beramal seperti amalnya si fulan. Maka dia diberi pahala dengan sebab niatnya, dan pahala keduanya sama. Hadis riwayat At-Tirmizi. Ada pelajaran yang luar biasa bisa kita ambil dari petuah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, jangan terkecoh dengan harta dan jangan bersedih karena kurang harta. Karena sebenarnya tanpa harta pun kita juga bisa mendapatkan pahala, seperti pahalanya orang kaya yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Inilah bukti maha pemurahnya Allah kepada para hambanya. Kedua, tidak perlu iri dengan orang kaya, karena belum tentu kita akan kuat menghadapi fitnah harta bila ia benar-benar ada di tangan kita. Padahal di sisi lain, tanpa harta pun kita bisa mengimbangi pahala orang kaya itu dari hartanya. Bahkan dengan niat ini, Allah memberikan kita pahala dengan lebih mudah dan tanpa resiko.
Dan terakhir, niat adalah sumber pahala yang sangat agung, mudah, dan tanpa modal untuk mendapatkannya. Sayangnya tak sedikit kita malah melalaikannya. Semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita dalam menaati hati dan niat kita. Amin. Nah pemirsa, sampai di sini perjumpaan kita pagi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.